Investigasi jualan babon. Iya, balik modal. Iya, malah lebih ada penjualannya tuh. Oke. Tapi minimal kita tidak melihat dari link. Match-up-nya udah pasti udah langsung ditutup dengan Falcons mana yang band ke arah keduanya. Marcel, Akai, masih ada Freya. Kayaknya kalau dia spread ya. Iya. Game 3 nih Falcons kita bisa main ke Hilda deh. Dikasih Yuncin, bawa Hilda, dikasih farming, kayak game 1 aja ngulang. Jadi ganggu banget ke arah jungle-nya. Betul. Oke. Orang kayak maksudnya ambil blueprint yang membuat mereka menang kayak dirinya. Udah, Ben Assassin, Ben Hero Speed Push, pressure di sampingnya, tekan area junglernya. Itu resep mereka menang game 1 sebenarnya. Dan ini masih ada Atlas ya. Mau dilepasin lagi ke Atlas. Atlas ya. Dan kalau ngeliat dari Falcons mana, mereka lebih menitik beratkan kepada gold lane atau enggak sih sebenarnya karena dari tadi dua game pertama aku ngeliat ini sangat berharap pada gold lane yang harus bisa kill. Tujuannya iya. Tapi ternyata tidak semulus itu lah perjalanannya. Makanya aku kayak bingung sih. Sana nih kalau biasanya Boyet pakai tekan jungle bisa Moskov, pakai Trinity. Wih, banget sih di band. Padahal itu yang sempat mereka jawab loh tadi game yang kedua. Ini Melisa kan. Main jauh-jauh barat. Iya, kayaknya aku lebih menitik beratkan ke Atlas dibandingkan dengan Barat. Ya, ini ada Atlas kembali akan diberikan berarti. Jadi Atlas lepas ada Eudora sebenarnya. Ada Valen, ada aku Valen. Valen atau Eudora? Valen. Belernya sama kayak belernya chance bisa banget ya buat muncul ini. Ya, tonton aja. Bisa Di pick 3 bisa, pick 4 bisa. Aku rasa pick sekarang aja sih. Kenapa? Karena biar pick 3 itu kejutan. Ya dua aja jadinya. Mungkin pick 3 nanti larinya ke Nolan. Antar sisa kan soalnya. Lagi Yun sih paling mentok-mentok ya kan. Oke. Belerik dulu sih. Belerik Valentina. Itu sih paling sering kita lihat di hari ini. Buat tiga. Masa? Loh. Langsung diri hari kalau begini. Iya, ini cepet banget loh. Bisa dijawab dengan banyak hal berarti ya. Berarti Clement Melisa bagus ya. Win rate lebih bagus, 100% dia gak kalah. Isonya cepet banget soalnya om. Geser. Basic attack, enhance. Dipraktek. Falling itu bukan jatuh tapi sliding. Oke. Nah sekarang, kalau tadi kan sempat dibahas Harit ya, mungkin bisa ngejawab dari Melisanya. Tapi apalagi nih jungler yang kayaknya bisa memperkuat juga ketika berhadapan dengan Mythical Hero seperti ini. Si flip dulu ya. Wah, dan Dora. Sekedar mengingatkan buat teman-teman mungkin yang tidak sempat untuk menyaksikan MPL MENA. Di Grand Final dari MPL MENA itu disajikan dengan Best of 7 series. Dari 7 game itu ada 4 pick clean. Yang win rate-nya 0%. Jadi kayak ya, sesuai dengan ekspektasi kita kalau mengklaim dikit-dikit Skype ya tolong killnya banyak. Karena kalau tidak ya pasti bakal dimakan sama Melisa dong. Digrogotin terus mendingnya. Oke. Dan emang mereka berarti ingin menyimpan untuk pilihan jungle-nya di nanti ya. Jadi ini bau-bau jungler sales Omawa naik di sini. Bau Balmond karena terakhir aku lihat Boyet last pick itu Balmond. Siap-siap Om. Siap ya. Siap belum? Jalan-jalan. Tapi harusnya bisa kejadian kayak gitu sih. Bisa ada Balmond atau kalau memang mau coba nih buat main Asas juga ya Nolan. Nolannya it's okay. Oke. Apa ya? Ayam bisa juga. Makanya kan saya bilang loh selain Pakito ada Hayabusa opsionalnya. Yang bisa gangguin Melisa juga. Jadi di blend ya. Ini gue dengerin sebelum kita bahas ya. Iya, kayaknya gue Harley Ya dihabisin ya. Biar bisa mengucap pergerakan dari Melisa. Win dan juga Harley. Cuma kalau udah ngeliat 3 pick atas dari Ignite Gaming nih, ngebawain Alice juga. Itu untuk ngejawab apa sih dari Alice ya? Lebih ke mengulangi sukses yang tadi sih. Kayak kan atasnya bakal buka sesuatu, ya Alice bakal counterplay.
Apalagi buat tipikal hero kayak Clean Eudora yang single target, jatuhnya Alice bakal menggila banget kalau emang dua-duanya lagi berdekatan. Tapi tetap butuh tank tambahan gak di arah roamernya? Tetap. Oke. Tokyo mau ideal tetap ada Belerik di sini, opsionalnya. Belly band. Langsung dengan catatan di band sama Gatot juga tadi kan dieliminasi. High loss sisanya. Yang power regulation ya. Ya, Support tank ya. Kalau support masuk gak di sini? Kayak Minotaur gitu? Masuk juga. Tapi Alice yang buka duluan ya. Oh, oke. Tapi itu bagus sih bisa ngeheal juga kan. Jadi kayak Alice yang bakal sustain juga. Buka dulunya sekarang gak apa-apa. Aku ngerasa Mino bakal jadi dia grok. Main agresif banget nih. Double combo kan? Iya, ini double stun ini. Tech charge dan juga Tornado Ruin. Sebenarnya Om akan lebih plot twist kalau ini Alice jungler sebenarnya. Oh. Nanti last picknya ada lagi. Iya. Tapi kemungkinan assassin gak sih ini? Kayaknya assassin. Hero Moment soalnya. Iya kayak Isan mau. Shunshin, Nolan. Efeksinya berarti ditambah Valentina juga bisa ambil Fatalis lagi ya? Ya kalau lagi Isan pakai Balmond mereka malah baik-baik. Oh, oke. Falcons. Sekarang mereka punya tanggung jawab untuk pilih dua nih. Junglernya mau yang kayak gimana? Apakah akan ada tambahan lagi dari XP yang punya damage atau justru XP yang bisa ngimbangin dari Alice-nya? Harley, Uranus. Ideal sih picknya. Ya gak terlalu eksplosif banget, damage juga cukup. Tapi balik lagi dari segi magic namanya. Iya. Ya sebenarnya first item dari Alice-nya Raden Armor gak bakal tumbang sih 2 tahun ini. Alice-nya. Raden Armor ada satu udah. Karena ini over magic kan. Iya. Karena Uranus, Atlas, Eudora sama Harley. Gak mungkin kan early game ketemu sama Clean Alice-nya. Ya aman banget harusnya. Langsung Silence Rock, Raden Armor, dan Ansel. The big pick. Akhirnya kita ngeliat slot ya. Gila ya. Karena sebenarnya Lancelot oke. Cuman kebanyakan butuh prasyarat gitu loh bro. Kuat pukulannya. Setuju. Yang pakai pancer kan. Bisa banget sih MSI tahun ini bener-bener dari segi internal sangat bervariasi. Itu dia. Dan hasilnya juga mungkin bisa bervariasi nih. Entah untuk Falcons Wena atau Ignite Gaming. Last prediction buat hari ini Owa. Oke, last prediction dari Profesor KB. Ignite mentalnya lagi naik. Oke, dan kita juga akan menanyakan prediction dari para caster seperti apa sih selanjutnya dari Mas Lim Kocok. Luar biasa emang superstar yang rendah hati dan tidak sombong raja menabung. Kalau saya ke Falcons Wena. Oke. Kalau Devin kayaknya ada tim MPL itu lagi ada di situ. Oke. Langsung aja kita berikan lockdown di match penutup, game penutup. Siapa yang pulang hari ini? Cuman emang enak sih kombonya. Dia play magic, tinggal di bersih sama Kavin. Kayaknya keras banget depan. Kita kombonya wah, roll juga nih. Kena barrier. Masih aman sampai saat ini ya. Kalian spesialisasi dia. Oke. Langsung sekarang lama dan keadilan. Pedang keadilan. Dan bahkan tapi kalau ngeliat Boyan sih mau makan CSN dari level 4 nih. Enak bener, tergantung apakah memang CSN itu lagi teman-teman ini level 4. Karena kembali dengan ya, harusnya ini udah lumayan enak. Sama harusnya dia udah template sih, gak harus hafal. Iya gak harus ubah sih gameplaynya. Kalau di game Harley, kita lihat aja, karena Harley ini masih level 5. Kita ngambil ini aja, trapnya aja. Dari segi yang attack speed untuk Melissa jelas, sementara dari Clean dia pakai Master Talent 2. Oke sih, sama dia pakai physical yang damage tinggi. Dan Novi, ya dia pakai Master bagus. Kalau melihat dari tempo yang tenangan ini harusnya untuk para pasukan dari tim Falcons Wena. Karena mereka juga nggak bisa gerasak khusus selama tidak ada ultimate. Memang Kavin sangat spam. Tapi jangan lupa nih, Calvin bisa ngejar Kavin loh. Ini lebih ke independen dari hero-nya Falcon Wena. Harley, Atlas, baru mereka bisa main-main. Harusnya dilempar aja loh ya. Harusnya bisa dilempar biar magicnya kan dilempar. Magicnya dilempar. Santai lempar duluan. Oh, flicker. Kavin, itu dia.
Coba untuk menghindari sosok stronghold Kelvin. Tapi dua kali ini pertukaran agak cukup kurang adil ya lebih tepatnya. Dan Kelvin ditempel banget supaya para pasukan dari tim Gaming tapi Diablo tahu akan hal tersebut. Begitu bergerak dan revolusi ada di dalam petir dari Kelvin. Berhasil dengan pertemuan suara petir di luar Kelvin. Masih ada satu titik darah terakhir untuk dirinya. No burn effect yang akhirnya membuat dia selamat. Tipis banget tadi ya. Hampir banget dan thanks to Calvin karena dia yang wasit dari turtle-nya. Sharing experience masih untuk Falcomena. Special start rata-rata memang dari game kedua dan ketiga Falcomena kuat banget pertama. Tapi nice try juga Ignite dia coba dari kan. Langsung paksa Diablo walaupun gak kena turn tapi oke. Alright, kita akan melihat kembali menuju posisi para pasukan dari tim Ignite Game. Yang dimana kali ini mereka mencoba untuk terlebih dahulu harusnya lakukan defensif. Tapi sayang sekali Boyet terlalu nakal. Lihat Boyet terperangkap di depan sana dan sengaja supaya mencoba melakukan DK kali ini. Boyet! Oh, kenapa dia ke situ ya arahnya ya? Dia mau coba lari tapi tiba-tiba udah digunting. Larinya ada satu arah lagi sih menurut gua ya. Iya, dia tinggal terus lagi depan kan. Ke arah emang balik seumumnya kan. Tapi tetap sih udah digunting banget sama Lancelot. Mungkin dia bisa buang pancernya untuk cooldown gak masalah demi dapetin point kill. Dan gerakan agresif yang berani memang, tapi ketahuan sama Jay. Yang repot nih. Oke, dan Marco berpasang Fatally. Flicker Fatally for nothing. No damage. Karaji. Oke, tanda besar lagi. Oke. Mungkin minta burst. Enggak. Itu saya pastikan enggak. Dia minta di bersama Boy sama Kavin. Tapi memang belum ready juga. Even itu di bersama Kavin udah sangat tumbang. Keras banget. Dengan posisi gold yang gak unggul banget gitu loh. Dengan item yang belum punya maksimal gitu loh. Makanya ini kita bahas soal gold loh. Memang keras banget tuh lihat Sanji dia motong di dalam gue. Oke. Makanya gebrak berarti. Oke, tapi informasi yang harusnya buat Ignite Gaming tenang adalah gak ada flicker. Troll mau dia nanti ada fataling lagi ya udah gak ada flicker. Troll kayaknya akan ngebuka badannya aja, dibonyokin, dan akhirnya Troll akan tumbang. Dan lihat bahkan di sisi sebaliknya Roy yang punya fataling dan bahkan bisa membalikkan keadaan dan faktor retribution dengan poin. Jadi Kelvin memastikan tanpa adanya Perfect Shot sama Bruin, Fataling, bahkan melepaskan badan dari Ignite Games membalaskan orang kami terlalu seram. Dari petir bekas para petirnya dan dari sosok-sosok CS. Mau tidak mau coba berjalan bisa-bisa sama Sanji karena damage dari Flip tidak peduli dan double kill. Finally Falcon Smina kali ini berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Kali ini dapat turtle. Kita orange sekarang masih dapat. Masih dapat ya. Tapi kan Kelvin ini agak sulit nih. Walaupun dia berhasil keluar, berhasil dapat jungle-nya Retribution, tapi Sanji ini bagaikan yang bener-bener nempelin Kelvin kayak kesurupan Kelvin akhirnya. Berat banget badannya. Iya, tempelan mas. Tapi tetap sih, maksud gua hitung dari keuntungannya. Falcomena 2.800 gold. Ini keuntungan yang sangat masif di awal ya. Walaupun turtle kedua memang ya tadi sempat diambil sama Ignite. Cuman what next nih? Pertanyaannya untuk Falcomena, apakah memang mereka bisa tahan pressure-nya? Jangan sampai kayak game pertama mereka pegang early mid, hampir late game, tapi tiba-tiba satu momen di early game. Oke, dengan kondisi yang bisa kita bilang agak cukup kuat ya sekarang Ignite Games untuk dari segi defense ya. Langsung ada Electronic Charge untuk kami, Fataling. Mutasi yang kali ini membebaskan kembali dengan damage yang besar dan seorang Sano. CS memang take down satu orang, tapi pertukarannya antara Kavin dan juga Roy. Imitasi dari Fataling seorang Roy membawa dirinya ke dalam kematian. Tapi setidaknya mereka berkata dengan Kavin. Masih ada trade-nya lah ya. Sekarang menuju ke 3.000 gold. Lagi-lagi Kelvin dikejar sama Sanji. Ini gak akan selesai sih kejarannya. Dia gak bisa dibalikin dan Sanji juga gak bisa pegang. Dia akan terus seperti ini aja. Bakal jadi mata aja. Dan ngelihat dari temponya sekarang mungkin fight ada di turtle. Iya, dan itu ini malah di hari ya. Nomor buff di tangan dari tim Ignite Gaming. Dari Kelvin lebih tepatnya. Lev memang tidak berbeda jauh, tapi Boyet setidaknya dapetin turtle untuk memastikan mereka ada sedikit keuntungan dari kerugian yang sudah dihilangkan. Keras ini Diablo sama Jay, gak gampang nih buat di Vonis. Belas 10 Boyet belum cukup lah ini. Apalagi dia bukan terima kan buat Sano. Dimana kalau stack gak banyak ya susah banget nanti pengen drop atau kali. Oke.
balik sana para pasukan dari tim Ignite Gaming. Kali ini mereka lebih mundur dan untuk punya Lancelot jadi punya power of split terus, punya power of clear. Cuma balik lagi Lim, sekalipun Lancelot punya skill escape mechanism. Ini berarti kalau udah dikunci sama sisi Kavin atau punya deadly magic dari Boyet. Kalau pegang lah ya. Karena pegang berat, walaupun gak instant kill ya. Iya. Karena masih bisa bonus. Paling punching fight melawan 5 sih. Biar skill dia kebuang mau muntah itu untuk kill misalkan atau pengen buat kabur terserah. Yang penting dia buang skillnya dan di saat itulah timing yang sempurna untuk paling aja sama Sano. Lumayan sakit dari Sano. Para pasukan dari tim Ignite kali ini mereka punya CS dan Sanji gak boleh melupakan 3D sweep dari CS itu akan merotokkan armor dia yang merasa kuat saat ini. Karena memang dapat. Oh tapi nggak lompat ya? Iya. Dia menjaga tadi siap tahu. Cuman udah jadi Pong Drone sekarang Sanji lebih susah lagi nih untuk dikembangkan. Ditutup. Atasnya. Oke, masih bisa kabur. Gak kuat sih, sampai saat ini masih belum bisa untuk kill karena Sanji. Nanti mungkin iya nanti. Tapi sekarang tidak jadi. Sabar ya. Banyak tugas tidak lihat. CS bukan kurang. Masih belum dan setidaknya orange-nya kali ini nggak keambil. Itu kan dari segi retribution sebenarnya diunggulkan oleh Boyet sih. Karena level sama sih. levelnya sama, kita mau dari waktu retribution aja. Masih cooldown dan tim Falcons Mena. Kita bakal lihat apakah dia bakal coba komit sebagai setup yang dia miliki. Karena dia udah nunjukin kemampuannya di game sebelumnya dan bahkan harusnya mereka lebih aware. Diablo melihat ada Kavin di sana, coba ditempel, Kelvin lagi, kesurupan oleh seorang Sanji. Keras banget masalahnya. Ya mau nggak mau milih sebetulnya nggak berkurang tadi. Sekarang tinggal tunggu aja lordnya sampai setengah dan counter setup mungkin masih possible ya buat teman dari Ignite. Masalahnya dari tadi Falcon Mena jadi nggak mau fokus lord. Iya, atasnya lagi menang. Atasnya lagi menang dan bahkan jangan lupakan ada fatalitas ya. Wah kalau terlalu menuju ke arah J bahaya sih, berat. Menurut gua nggak wise. Sanji itu memang keras tapi troll kecil. Dapat kedua dari depan sana. Coba tutup jalannya kami dari Magic menuju Tecton Transfer J. Target utama mereka Flicker, Diablo mendekat, dapetin satu Immortality pecah. Para pasukan dari tim Ignite Gaming sekali lagi mereka kehilangan permainan. Menandakan the power dari jumlah dan Diablo. Lempar lagi bakal imitasi di sana tapi free terserah Sanonya. Tidak mau tinggal dia CS menjadi target utama dari seorang Sanji. Dan berpasukan dari tim Falcons Mena. Mereka kali ini masih dalam posisi yang adil. 4 sama. Diablo jadi target utama. Damage dari satu orang dan Diablo tertinggal finally. Ujung tombak dari Ignite Gaming sebagai point leader kalau sudah ada J. Hanya harus terjaga. 3 flicker berarti tadi ya keluar. Dari Brock yang udah tumbang duluan. Dari Roy yang mau nggak mau dia akan pakai strike. Masih mau Kelvin dia punya torrot kali dikeluarkan langsung dari charge di depan sana Kelvin. Sekarang Kelvin. Wah, berhasil dengan torrotnya. Berhasil menangkap juara dari Ignite Gaming dari waktu di tangan Falcons Mena. J memang menjadi korban tapi total worth it karena kondisinya sekarang Ignite memang lagi kalah gold dan memaksa berbondalkan keberanian Lancelot. Phantom Execution, Retribution, timing sempurna, Lord untuk Ignite. Masih ada harapan nih, walaupun memang Lordnya langsung clear ya. Keadilan. Masih bisa diklihat, tapi setidaknya ini dapat space. Untuk mereka farming, untuk mereka recover lagi. Endless battle, buat 3 core item yang jadi. Buat Lancelot hybrid ya. Satu lagi biasanya orang paling pada bikin kunci. Tapi nggak tahu kalau damage. Ya, kita lihat. Apakah akan damage lagi atau defensive item lagi. Tapi Kelvin sudah memastikan kalau dia masih bisa bermain, dia masih punya nafas kalau mau kontes terhadap Lord atau Profit gitu. Wah, ini jadi nih. Misalnya ya, damage-nya udah boleh diperhitungkan nih kalau udah kayak gini. Oke, berarti Sanji ya. Gak boleh, gak boleh sembarangan dari Sanji. Kita lihat Holy Defense gak ada yang pecah dari pasukan Ignite Gaming. Karena keunggulan dari tim Falcons Mena dengan 4.000 mereka pun gak bisa push masuk lebih dalam lagi. Laning phase-nya juga menurut aku tidak terlalu sempurna untuk Falcons Mena. Oke, perlahan pasti ya.
mungkin bawa ke late game bisa jadi kunci untuk teman-teman Ignite juga. Sanji Berasa. udah mulai berasa. Katanya kok aktif ya, beda sama tadi ya. Tapi kok Melisa kayaknya memang kayak gitu dah kalau Uranus. Iya, kurang terus di match-nya. Tadi agak geli, kok kali ini agak beda gitu ya. Tapi ada satu show di arah bottom lane, sedikit bermain dengan pasif untuk Falcons MENA yang memiliki 3.900 gold difference. Akhirnya mereka bakal coba untuk rotasi terlebih dahulu. Ingat ya, jangan sampai kayak momennya di game pertama. Iya, momen game pertama itu mungkin bisa terulang lagi. Karena tadi gue lihat Sanu untuk trigger terhadap spell flickernya dia. Satu-satunya skill escape mechanism dia. Itu ada terlalu terburu-buru, Lim. Dia pun nempel, tapi cuma nempel. Nggak pada telepon, jadi langsung kabur. Makanya agak pacil ya gue lihat. Pacil. Panik. Oke, menit 13. Kayaknya 30 detik lagi lah ya di Lord Moment bakal seru. Hati-hati nih Jay. Berani banget sih dia trap jauh banget, gak kedetek nih ini. Oke. Informasi yang sangat mahal. Trigger yang sangat mahal dari Poyet. Berhasil membuat Jay gara-gara jalan belum bisa pulang. Karena tak ada take down berhasil mendapatkan Kamen. Target belakang ketika Melisa tidak bisa terlalu lama. Dapatkan counter belakang player Sanji. Roy dari mendapatkan lagi rata. Langsung diratakan dengan satu momentum yang gagal. Percobaan yang bagus memang Jay dengan touch tadi. Sayang sekali Boyet sudah pergi dari lokasi tersebut. Dipotong. Apakah ada tim Falcons MENA mencoba melakukan one side pull menuju ke arah Bastard. Ini bencana. Falcons MENA memulangkan Ignite. 2-1 tapi itu dia. Selamat kepada Falcons MENA masih bisa lanjut ke babak selanjutnya. Dan thank you untuk Ignite yang harus gugur. Fatali mengubah segalanya. Satu momen. Itu kalau saya setup juga momen ya. Dan langsung selesai. Berhasil mengalahkan Ignite Gaming dari Falcons MENA. Itu dia. Sebenarnya ya, udah khawatir karena kejadian sama seperti game kedua. Tapi enggak, mereka belajar dari kesalahan dan lagi-lagi terlalu semangat dari Ignite. Jadi bukan duluan, mereka bisa dengan tenang. Mereka mau Lancelot, mereka mau Melisa, lihat game mereka. Dan wildcard representatif masih bertahan. The Amnesty Masih lanjut ya. Yang lolos dari wildcard masih berjuang. Satu tim udah kembali di eliminasi lagi. Wah, ngeliatnya kayak joget-joget ya. Tapi ya memang, ketenangan akhirnya menjadi kunci buat teman-teman dari Falcons MENA. Bukan nggak ada sama sekali ya momen bagusnya Ignite juga banyak. Mereka tadi menciptakan beberapa momen yang super bagus. Keadaan yang ada mereka sempat dapat kecilnya. Ini sih. Sebelum ini harusnya. Ini dua skill yang kebuang sia-sia. Pertama charge, kedua tadi ada Thomas Linder. Iya, Thomas Linder juga gak jadi kan, karena dia tuh butuh backup doang. Udah ini ditabrak sadarnya. Edo gak ada skill masih kritis ke depan pukul-pukul. Gak ada urusan. Mental udah. Jadi tanpa lama-lama kita langsung interview ke Paris. They look to soar another day. Team Falcons MENA victorious. And this time with me is Troll to have a little bit of a discussion on MVP. 100% you're playing incredibly throughout this game. Game 1 especially under Marcel. It was beautiful to witness. How do you make sure you're always in the right position to make sure you're in every single fight as a roamer? My position for Marcel is always good vision for my team, so the enemy team cannot do anything. So that's the whole point. I mean, you say that, but then in game 2, which things really got tough there, you were constantly being shut down by Diablo in moments that really turned the game around against you. What happened in that game in your mind? I think game 2 we made a mistake in the blue box. They made sure to punish us, and they came back and they did a good job. And how do you reset from that surrogate play? Okay, mistakes happened. Now we have to forget about that. There's the pressure of elimination. We're getting into game 3. How to reset from it? We reset. The coach just told us about our mistakes and told us not to do it again. We played the third game. You didn't do it again in game 3, I can tell you that much. Well, you're someone that's been around for a long time in the MENA scene and MLBB. It's your second MSC that you're competing here. How do you feel things have evolved since your participation in MSC 24 to today in Paris? I
I think the experience of us players, we've been together 3 years, so our teamwork is really good. Definitely showed here today, even under pressure. That isn't, you're someone who's been kind of balancing competition and studies at the same time. How do you manage to do that when you're now hitting these big stages and you have a lot more to worry about also at home? Well, now I don't have anything to worry about because it's summer break, but when it's time for school, I'll just study and play. I'm doing it a lot, so it's okay. It's just part of the competition. Thank you very much, Troll. Congratulations to you and Team Falcons. Gentlemen, come over here. Habibis, it is time then to crush our second and final key of the day. Did you guys decide who's going to crush the key? Or is it just going to be you, Troll? I don't know. Who wants to crush the key? You know what? Let's just decide in the moment. Come over, gentlemen. This is our second elimination of MSC at AWC 2026. It's huge. Yes, I know. Join in. It's time for you to crush the hopes and dreams of Ignite Gaming on the other side. Their key is already in place. The instructions are ready. You can go ahead and push it in and just watch it. Keep pushing it. Hold it down, baby. You got this. Kunci kedua yang akan dihancurkan hari ini dan kunci itu akan dihancurkan oleh Falcons. Tapi dari awal ya, dari kita melihat hari ini ya pembukanya, bahkan melihat kick crash-nya gitu kan. Mungkin bapak produser kita belum dengar, karena tadi saya bilang. Mau bikin di rumah atau mau bikin mana nih? Keren aja gitu maksudnya, kita apresiasi. Iya. Kalau masuk ruangan Langsung buka gitu ya. Tapi kadang-kadang itu biasa bawa ke atas aja jangan Isinya kayak crashing ya. Buka pintu, mimpi buruk ketemunya. Agak serem juga. Pokoknya momen menyedihkan sih. Tapi ternyata ya good reset lah. Dan mereka pun sadar ya. Dari Falcons Mena kalau misalkan mereka melakukan kesalahan waktu game yang kedua. Dan jujur emang Ignite-nya ingin mengulang sukses, cuma mainnya bertahan kan ya. Dan ya itu sebabnya kita tidak buat terlalu banyak ya. Dan pemilihan selalu di depan Eudora lah sebenarnya. Jadi kan lumayan horor. Stop gitu kan. Mana-mana? Kalau Abdima juga ada ya. Susah, udah pasti susah. Kalau aku bilangnya, apalagi ya ketika langsung kan main timing banget. Miss timing dikit tuh udah buyar sih udah fokusnya tuh. Iya, tapi berarti game tadi tuh bener-bener timingnya gak cuma di jungle tapi di rumah. Kita juga harus main timing. Apalagi balik lagi sih, tadi kan kita ngomongin Atlas ya. Atlas yang benar-benar superior banget. Dan salah satunya ya sebenarnya kalau kita ngomong soal tadi target ya, itu juga Lancelot gampang banget. Terus si Troll ini tadi ngangkat berulang kali palingnya tuh bener-bener target gitu loh. 3, 4 dan emang ada juga miss moment yang sempat tercipta tadi. Bagaimana Jay yang menyundul dengan teksnya miss lah. Mulai dari sana semuanya. Karena bulu. Aja kunci mereka sudah dihancurkan. Tim lagi ya yang harus kita lepas di hari ini dengan result yang bisa aku bilang sangat menyakitkan sih. Karena kemenangan mereka di game kedua pun sangat susah ya untuk dapetinnya, butuh misi dari Falcons Mena. Dan game ketiga ini lebih disakitin lagi jadinya dengan 3 kill doang yang dikasih. Jujur iya sih, terutama buat game 3 ya. Orang sakit game mereka potensial banget buat ngelakuin comeback lagi. Cuma emang bener sih, ngelakuin defense 2 kali di 2 game. Aku rasa itu bukan hal yang memang dicari sebenarnya sama teman dari Ignite. Sambil berharap lawan melakukan kesalahan lagi. Iya itu om. Itu yang game ketiga kita kayak melakukan kesalahan yang sama lagi. Maksudnya kan Falcons Mena juga pasti belajar dong dari sebuah mistake yang mereka dapatkan. Mereka jadi lebih jernih mainnya. Tapi bahkan tadi kan seperti singgung juga kan kayak sama Troll. Iya kita nggak jernih, kita melakukan kesalahan, kita benar-benar nggak bersih lah mainnya. Kasar banget game kedua sebenarnya. Ya, tapi balik lagi untuk tim Falcons Mena belum bisa senang-senang dulu. Ini masalahnya juga yang menunggu di babak lower bracket selanjutnya. Jadi pertemuan saudara? Atau Guangzhou? Guangzhou Guangzhou ya?
Nanti kita lihat dari bracketnya nih. Oh, bawah atas ya. Wait, aku make Saya sure. nggak tahu kalau soalnya di atas. Tapi itu antara atas schedule atau di atas bracket nih. Soalnya itu tadi match pertama ya. Nanti kita pastikan lagi untuk hasilnya. Nggak bisa. Bisa kalau misalnya nanti kita kayak